wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan malam hari ini, diskusi pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kita nggak berjumpa sebelum UTS nih Bapak Ibu. Bapak. Iya Pak. Saya sudah dua minggu. Nih Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Oke. Oke, sudah terlihat nih Bapak Ibu. Sampun Pak. Oke. Iya Bapak Ibu, terima kasih. Kalau habis maghrib itu saya murojaah dengan anak saya karena besok anak saya mondok, jadi harus ditambah murojaahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa kita pisahkan, tetapi kadang-kadang kalau kita hanya mempelajari salah satunya, misalnya pengetahuan tidak didasari dengan filsafat, ilmu pengetahuan tanpa didasari oleh etika, maka ini akan menjadi hal yang tidak baik. Nah, etika ini kan bisa kita bagi menjadi cabang-cabangnya. Etika itu sebenarnya nanti bisa lari ke akhlak, kemudian ke agama dan sebagainya. Tapi secara umum itu etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini itu bagaimana pengertian etika, hubungan antara etika, moral dan sebagainya, berbagai macam etika dan tantangan di masa depan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang etika, nah etika itu menurut KBBI, Depdikbud, sebenarnya sudah lama sih, tapi ini masih relevan dengan sampai yang sekarang, bahwasanya ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban, itu secara KBBI. Kemudian bisa diartikan juga etika itu adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Bisa juga diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Nah, sebenarnya etika itu adalah sebuah kesepakatan bersama di masing-masing daerah. Maka sebenarnya etika di masing-masing daerah itu kan berbeda-beda. Maka ada istilah di mana bumi dipijak, maka di situ hal yang harus kita junjung. Maka kita boleh membawa etika kita, tetapi jangan sampai etika kita di daerah kita itu akan berbenturan dengan etika yang berada di tempat lain. Dulu ketika zaman dulu di Jawa Tengah, di daerah Putus Demak itu kan tidak boleh menyembelih kerbau karena sebuah etika di sana kan tidak boleh. Maka ajaran Islam dulu di sana kan tidak boleh menyembelih sapi, maka diganti dengan kerbau dan sebagainya. Kemudian di tempat yang lain, misalnya di India pun juga sama, umat Islam di sana tidak boleh diperkenankan untuk berkorban menyembelih sapi, maka diganti dengan yang lain. Maka ajaran agama kita sebenarnya kan ajaran yang luar biasa, di mana hal itu bisa kita berikan tentang etika-etika, dan di situ bisa diterima di mana saja, asalkan kita mampu memberikan etika yang baik. Nah, ini etika secara kata, etika berasal dari kata bahasa Yunani adalah ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Maka hingga perkembangannya etika itu menjadi sebuah studi tentang namanya sebuah habit atau kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan. Nah, maka yang perlu digarisbawahi di dalam sebuah pengertian etika itu adalah adat istiadat, kebiasaan yang baik. Dan di sini perlu digarisbawahi lagi, di kata etika itu adalah studi tentang kebiasaan manusia. Nah, tentunya kebiasaan manusia yang baik. Nah, tentunya studi tentang kebiasaan manusia itu berdasarkan sebuah kesepakatan
kemudian menurut ruang dan waktu yang berbeda, maka kesepakatan yang dulu dengan yang sekarang itu mungkin berbeda, yang menggambarkan tentang manusia dalam kehidupan pada umumnya. Jadi perkembangan sebuah etika itu memang diiringi oleh sebuah kebiasaan manusia dari waktu ke waktu berdasarkan sebuah kesepakatan, kemudian ada ruang dan sebagainya. Itu dari pengertian dari etika. Nah, ini hubungan antar etika, filsafat, dan pengetahuan. Sebenarnya etika adalah sebuah inti dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan adalah sebuah kulit yang luar, kemudian diselimuti oleh sebuah filsafat, dan kemudian intinya adalah sebuah etika. Maka ilmu pengetahuan filsafat itu harus memiliki inti adalah etika. Nah, kalau kita melihat dari diagram di atas itu, etika merupakan bagian dari filsafat. Filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Maka secara garis besar bahwasanya filsafat itu memang ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang sebuah hidup manusia yang bertugas meneliti dan menentukan semua fakta-fakta, tentunya fakta yang konkret, yang paling mendasar. Nah, itu adalah filsafat. Nah, ciri khas dari filsafat memang di dalam sebuah filsafat itu ada namanya upaya dalam menjelaskan sebuah pertanyaan yang tentunya selalu menimbulkan sebuah pertanyaan yang baru. Jadi memang ciri khas filsafat itu adalah selalu ingin tahu, selalu menjelaskan tentang pertanyaan yang selalu menimbulkan pertanyaan baru. Jadi pertanyaan dan pertanyaan baru dan baru dan baru itu adalah inti dari filsafat. Maka sebenarnya filsafat itu tidak akan pernah berakhir, karena ketika kita menemukan sebuah teori yang baru, tentunya di situ akan kita menemukan namanya sebuah pertanyaan yang baru, dan dari pertanyaan yang baru itu dan nanti akan memiliki sebuah pertanyaan yang baru. Maka dengan kata lain, filsafat itu akan selalu berkembang menurut kurun waktu dan mengikuti zamannya. Nah, ini etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan ini ada beberapa unsur yang penting di filsafat. Ini menurut Abdul Qadir. Yang pertama memang tentang kegiatan intelektual, kemudian mencari makna yang hakiki, kemudian segala fakta dan gejala dengan cara refleksi dan sebagainya. Maka kegiatan dari intelektual itu adalah filsafat. Ini penjelasan dari yang pertama tentang kegiatan intelektual, bahwasanya filsafat itu merupakan kegiatan yang memerlukan intelektualitas atau pemikiran. Maka unsur yang pertama adalah intelektual. Pemikiran yang ingin ada rasa ingin tahu, itu adalah salah satu unsur-unsur dari filsafat. Kemudian yang kedua adalah mencari makna yang hakiki. Nah, di sini filsafat memerlukan namanya interpretasi terhadap suatu dalam kerangka pencarian makna yang hakiki. Jadi di sini adalah kerangka interpretasi ingin mencari sebuah kerangka pencarian makna yang hakiki. Kemudian yang ketiga adalah segala fakta dan gejala. Nah, kalau kita bicara tentang unsur segala fakta dan gejala, maka objek dari filsafat adalah fakta dan gejala itu sendiri yang terjadi secara nyata. Maka filsafat itu tidak mungkin hal-hal yang di luar fakta dan gejala, apalagi di luar kenyataan. Kemudian yang keempat adalah cara refleksi metode dan sistematis. Nah, di sini filsafat memerlukan namanya suatu metode alamiah tentang sebuah kegiatan
terutama tentang bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan, dan kegiatan itu harus ada refleksinya. Nah, refleksilah inilah yang akan nanti menentukan sebuah alur pikir kita tentang sebuah kebenaran dari sebuah unsur-unsur sebuah filsafat yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, tentang kebahagiaan manusia yang kelima, tujuan akhir dari namanya filsafat itu adalah sebagai sebuah ilmu untuk kebahagiaan umat manusia. Jadi memang kita mempelajari filsafat itu adalah untuk mencari sebuah kebahagiaan manusia. Maka kalau kita bicara filsafat itu tentunya endingnya adalah sebuah kebahagiaan. Selain kebahagiaan adalah mempermudah semua aktivitas manusia. Dulu ketika misalnya kita melihat salah satu contoh teknologi misal transportasi lah. Transportasi dulu misalnya diawali dengan sebuah penemuan motor, misalnya seorang Rudolf Diesel. Di situ dia menemukan motor 2 tak. Kemudian dikembangkan oleh Winkel. Nah, di situ dia mempunyai filsafat bahwasanya bagaimana caranya perpindahan barang atau perpindahan manusia dari tempat A ke tempat B itu mudah. Itu filsafatnya seperti itu. Jadi ketika seseorang filsuf itu, misal Winkel, kemudian Rudolf Diesel itu mempunyai pemikiran filsafat tentang bagaimana mempermudah angkut barang atau perpindahan manusia dari tempat A ke tempat B, itu prinsip dasarnya tentang penemuan kendaraan. Sehingga mereka akan berpikir secara sistematis, kemudian metodis, kemudian penuh makna, didasari dengan fakta dan gejala. Tentunya penemuan itu menemukan dengan intelektual, sehingga dia mampu menemukan kendaraan 2 tak Winkel dan misalnya Rudolf Diesel dan sebagainya, walaupun dulu masih menggunakan mekanik. Nah, filsafat inilah yang mendasari seorang ilmuwan untuk menemukan segala sesuatu tentang ciptaannya, yang endingnya adalah untuk kebahagiaan manusia, tentunya untuk mempermudah kegiatan aktivitas manusia. Nah, misalnya gini, ketika kita perkembangan teknologi, misal tentang perkembangan pesawat udara, yang dulu dikembangkan oleh masih Rudolf Diesel yang menemukan mesin diesel. Dulu memang pesawat itu digerakkan oleh motor bakar, walaupun teorinya oleh seorang kembar, tetapi penemuan awal dari seorang Rudolf Diesel itu. Nah, dia juga mempunyai prinsip bahwasanya jarak waktu dari A ke tempat B itu ketika dijangkau oleh udara itu akan lebih mempercepat dan mempermudah, dan itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, dari filsafat itulah munculnya sebuah teknologi terbarukan, hingga di perkembangan zaman yang filsafatnya hanya untuk mempermudah, sampai sekarang itu menjadi sebuah perkembangan teknologi yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara etika, memang merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Nah, dalam konteks etika sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan, perlu dipisah antara etika dan moral. Nah, etika itu merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Alasannya kenapa, Bapak Ibu? Nah, alasannya adalah di sini kenapa itu menjadi filsafat moral dan etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral, karena di sini mempelajari tentang namanya sebuah perbuatan. Perbuatan itu bisa baik dan buruk, perbuatan itu bisa benar dan salah, tentunya berdasarkan kodrat manusia. Maka di sini ditentukan adalah filsafat moral, karena etika merupakan bagian dari filsafat. Maka perbuatan baik dan buruk, benar dan salah, tentunya berdasarkan kodrat manusia. Itu mengapa dinamakan filsafat moral. Alasan yang lain kenapa filsafat ini dikatakan filsafat moral, karena ini menjadi sebuah studi tentang namanya kehendak manusia dalam mengambil sebuah keputusan untuk berbuat yang mendasari hubungan antara sesama manusia. Nah, studi apa itu? Nah, studi sini adalah studi tentang pengembangan nilai
moral demi terciptanya kebebasan, kehendak karena kesadaran, bukan sebuah paksaan. Itu alasan yang lain. Nah, alasan yang lain, Bapak Ibu, filsafat moral itu adalah tentang bagaimana studi tentang nilai-nilai manusiawi yang berupaya untuk menunjukkan sebuah nilai-nilai, tentunya nilai sebuah kehidupan yang baik dan benar menurut manusia. Maka filsafat moral inilah sebenarnya yang perlu kita pelajari, bagaimana kita mempelajari studi tentang sebuah nilai manusia yang ini menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang baik dan benar menurut manusia. Nah, yang kedua adalah dalam konteks etika sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan. Perlu dipisah antara etika dan moral. Nah, tentunya kalau kita bicara etika dan moral, etika itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Jadi etika itu adalah merupakan ilmu pengetahuan. Sedangkan moral itu adalah sebuah objek ilmu pengetahuan. Kalau etika adalah ilmu pengetahuan, kalau moral adalah objek ilmu pengetahuan. Nah, mengapa di sini etika itu menelaah sebuah tujuan hidup manusia, tujuan baik jasmani rohani melalui namanya kebenaran-kebenaran yang bersifat filosofis. Itu adalah moral. Nah, kalau kita bicara tentang moral, memang moral berasal dari bahasa Latin mos and yang berarti adalah sebuah adat, kebiasaan. Kemudian secara etimologis kata moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai yang norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam komunitas kehidupan. Itu pengertian singkat. Nah, contohnya Bapak Ibu, saya ambil contoh seperti ini. Kalau kita berbicara tentang moral, misalnya gini, saya ambil contoh kepala proyek tentang misalnya kepala proyek pengembangan IT di sebuah perusahaan X, misalnya tidak bermoral. Artinya apa di sini? Atau misalnya Kominfo kita tidak bermoral misalnya. Artinya apa? Nah, kepala proyek itu pengembangan IT ini melanggar norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok atau organisasinya. Nah, kenapa ini? Seandainya misalnya dia sebagai pengembang proyek IT kok melanggar norma-norma atau kesepakatan sebuah organisasi, maka situs-situs porno bisa kita legalkan, kemudian situs porno bisa dibebaskan, tidak diprotek lewat sistem karena pemain IT. Atau misalnya kemarin salah satu Kominfo menjadi tersangka korupsi, padahal di sana itu adalah untuk memperluas jaringan sistem komunikasi di seluruh Indonesia, tetapi karena berhubung dia tidak bermoral, maka itu misal dikorupsi, hingga itu akan menghambat tentang penyebaran sistem informasi di Indonesia. Bahkan bisa juga Kominfo juga akan melegalkan situs-situs porno ketika mereka seorang oknum itu tidak bermoral di dalam menjabat di jabatan yang dikira di jabatan strategis. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita memiliki seorang pemimpin, seorang kepala bagian di sistem IT atau di manapun dia memiliki moral yang baik, maka saya kira kebijakan itu akan berdasarkan moral sesuai dengan adat istiadat kita. Bahkan kalau perlu dia akan bermoral itu berdasarkan ilmu agama, sehingga apapun keputusannya itu berdasarkan ilmu agama. Maka etika dekat dengan moral, bahwa memang pendidikan moral itu merupakan sebuah integrasi berbagai ilmu seperti psikologi, sosiologi, bisa juga antropologi, budaya, filsafat itu sendiri, ilmu pendidikan, bahkan ilmu politik
bisa masuk dalam sini. Inilah yang menjadi dasar dalam membangun etika. Jadi etika itu sebenarnya harus dimiliki di manapun kita mempelajari. Semua segmen itu harus didasari oleh etika. Maka etika memang lebih baik dibangun sejak dini, sejak TK, PAUD, SD, di dasar, sehingga ketika dasar itu etikanya baik, saya kira nanti semakin tinggi pendidikannya, etikanya semakin baik. Nah, dengan kerumitan tersebut Bapak Ibu, memang membangun etika itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Maka membangun etika itu harus kita lakukan bersama-sama secara kontinu, berkesinambungan. Ketika Bapak Ibu membangun etika di sekolah, maka harus ada tindak lanjut. Etika itu dibangun di masyarakat, etika itu dibangun di keluarga, sehingga etika itu akan tidak akan pernah putus untuk membangun. Jadi etika itu memang harus kita bangun secara bersama-sama. Tentunya dengan kesadaran dari kita sendiri, dari anak didik kita, kemudian ada tindak lanjut di keluarga, di masyarakat. Itu tentang moral. Nah, ada 6 tahap perkembangan moral, ada orientasi pada hukuman, ganjaran, kontansi, dan sebagainya. Yang terakhir orientasi moralitas, prinsip suatu hati, individual, komprehensif, dan universal. Nah, orientasi hukum itu orang cenderung takut pada hukuman dibandingkan sekedar menjalankan namanya mana atau membedakan mana baik dan buruk. Di Indonesia masih orientasi hukum itu saya kira masih menjadi hal yang mampu untuk untuk mengembangkan moral. Misal gini, kita di lampu lalu lintas. Kalau orang yang tidak sadar, walaupun dia sudah masih merah, padahal ada yang nyerobot, dan maka ada namanya hukuman. Misalnya mencuri, juga nanti kalau dia tidak dihukum, maka banyak pencurian yang terjadi dan sebagainya. Indonesia masih menerapkan namanya hukuman, bahkan tidak hanya di Indonesia, dimanapun masih ada seperti itu. Tapi ada beberapa negara yang dia menerapkan tentang pengembangan moral itu sudah tidak menggunakan sistem hukuman, tapi dia menggunakan sistem yang lain. Kemudian yang kedua itu berorientasi hedonistis, hubungan antar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa perbuatan benar itu merupakan perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu atau kadang-kadang kebutuhan orang lain. Adanya hubungan antar manusia sebagai hubungan formal yang saling timbal balik. Maka kalau kita bicara tentang sebuah orientasi hedonistis tentang hubungan antar manusia, ini memang adanya hubungan manusia sebagai hubungan formal yang saling ada timbal balik. Nah, kemudian yang ketiga adalah namanya orientasi konformitas. Nah, sebuah orientasi konformitas ini memang sering disebut orientasi anak manis. Kenapa? Di mana seseorang itu cenderung mempertanyakan harapan kelompoknya. Itu namanya orientasi konformitas. Nah, memang harapan kelompoknya itu ingin memperoleh namanya sebuah persetujuan kelompoknya, sedangkan moral adalah ikatan individu. Bisa juga diartikan bahwasanya tingkah laku konformitas ini dianggap tingkah laku yang wajar dan baik. Itu adalah tahapan perkembangan moral. Kemudian yang keempat yaitu tentang orientasi pada otoritas. Nah, kalau kita bicara tentang orientasi pada otoritas, memang kita cenderung melihat hukum. Nah, hukum kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan sebagainya. Ini dianggap sebuah value, dianggap sebuah nilai utama dalam namanya sebuah kehidupan. Itu adalah otoritas. Kemudian yang kelima adalah orientasi kontrak sosial. Nah, orientasi kontrak sosial ini memang dilatar belakangi
namanya adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan yang bersifat namanya demokratis. Nah, yang keenam, yang terakhir, orientasi, kemudian moralitas, prinsip suara hati, individual, komprehensif, dan universal. Ini memberi nilai tinggi pada hidup manusia, di mana semua orientasi ini pasti memiliki kesamaan antar manusia. Itu adalah orientasi moral dan sebagainya. Sampai di sini Bapak Ibu, ada hal yang perlu didiskusikan. Monggo. Kayaknya saya melihat wajah Bapak Ibu kok masih tuing-tuing untuk menyambungkan dengan filsafat, etika moral dan norma kehidupan ini. Mau nggak ada yang mau didiskusikan atau kita lanjut dulu? Ini Pak, sedikit Onji. terkait dengan etika sama moral, bedanya tipis ini. Iya. Etika bisa menjadi bagian dari moral, moral bisa menjadi bagian dari etika. Kalau melihat bagian yang Pak Asar tadi sampaikan juga di sini Bapak. Kira-kira secara pelaksanaannya, apakah itu pemanfaatannya atau aplikasinya itu terpisah atau jadi satu, mengatakan Pak Asar? Terima kasih Pak Imam. Mulai gini Bapak Ibu, memang ini tidak bisa kita pisahkan Bapak Ibu, ilmu pengetahuan, etika, filsafat ini. Jadi nanti semua harus termasuk dengan agama ya Bapak Ibu, tapi kita terlepas agama, nanti kita ada namanya filsafat agama. Tapi dari tiga ini Bapak Ibu, saya sampaikan tadi bahwasanya etika itu merupakan bagian dari filsafat, etika bagian dari filsafat, filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, berarti di sini Bapak Ibu, filsafat itu memang kalau kita melihat dari bagian ini, itu adalah ilmu pengetahuan. Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, yang bertugas tentunya meneliti dan menentukan semua fakta yang konkret, yang paling mendasar. Maka ketiga-tiganya ini memang kita tidak bisa kita pisahkan, karena gini, ilmu pengetahuan itu akan bisa berkembang karena filsafat itu adalah keinginan rasa tahu itu tinggi. Jadi ketika kita bertanya, menemukan jawabannya, dan jawabannya itu akan memberikan sebuah pertanyaan baru, dan pertanyaan baru itu terjawab lagi, jawabannya itu akan memberikan sebuah pertanyaan baru. Maka itu adalah ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan itu pasti dibungkus dengan filsafat. Tentunya ilmu pengetahuan filsafat yang baik itu didasari mempunyai hati, itu adalah etika. Semua ilmu pengetahuan, semua teknologi tanpa dibarengi dengan etika itu akan memberikan madarat yang luar biasa. Maka kita sebagai manusia, ketika kita mendidik anak didik kita, semua harapan kita adalah semua ilmu pengetahuan itu harus kita landasi dengan etika yang baik. Ketika kita misalnya memberikan contoh sebuah pulpen itu bisa, secara filsafat dia baik, tetapi ketika pulpen itu digunakan bermain dengan anak-anak kita, itu akan menjadikan barang yang berbahaya. Maka dengan pulpen saja itu pun kita bisa memberikan makna filsafat ilmu pengetahuan tentang kegunaan, fungsi, dan etika di situ. Gunakan pulpen sesuai fungsinya. Etikanya, kita tidak boleh bermain misalnya saling tunjuk-menunjuk ya. Nunjuk ini bahasa Indonesia apa Bapak Ibu? Saling bermain pulpen, mencolok itu bahasa apa Bapak Ibu? Mencolok. Jadi saling nyolok. Jadi kan pulpen itu bisa ketika kena kulit, apalagi kena mata, itu kan menjadi hal yang bisa membahayakan. Padahal dari pulpen. Maka ketika kita memberikan pengetahuan tentang pulpen itu,
kemudian itu pasti di situ akan didasari oleh filsafat, dan etika ini tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak baik, misalnya menusuk itu menusuk entah tangan, entah bagian dari tubuh. Baik dari pulpen itu baik, tapi dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Maka ketika kita memberikan pengetahuan pulpen, kemudian pensil dan sebagainya, kita berikan pengetahuan tentang pulpen itu secara filsafat, pasti nanti akan ada tanda pertanyaan kegunaannya apa, ketika salah penggunaannya seperti apa, maka etikanya seperti apa, kan gitu. Nah, maka kalau kita memberikan pengetahuan kepada anak, tentunya kita ketiga-tiganya ini jangan sampai lepas. Gunting lah misalnya. Nah, gunting jelas itu bisa masuk sajam dan bisa tidak, kan gitu. Apalagi sampai ke pisau. Nah, pisau itu bisa sajam, bisa tidak dan sebagainya. Maka ketika kita memberikan penjelasan tentang pisau, apakah ini perlu dijelaskan? Iya, perlu Bapak Ibu ke anak-anak itu. Pisau cutter yang sering dibawa anak-anak itu, tentunya kita berikan edukasi yang baik secara ilmu pengetahuan, filsafatnya dan etikanya, cara penggunaannya. Bagaimana cara menggunakan yang baik, kemudian ketika nanti ini sampai salah digunakan. Kadang-kadang anak-anak itu ketika dikasih tahu itu malah kadang-kadang mempraktekkan, kan gitu. Seolah-olah anak itu malah dikasih tahu yang dulunya belum tahu, malah dikasih tahu, oh ini kegunaan untuk ini. Nah, maka harapan kita filsafat, etika, ilmu pengetahuan itu saling terkait Bapak Ibu ketika kita memberikan penjelasan. Itu Pak, siapa? Pak Imam tadi ya? Iya Pak Sar, matur nuwun. Iya. Ada yang perlu kita diskusikan lagi Bapak Ibu? Sedikit Pak Sar. Iya, monggo Pak Sinten dulu ini. Kaitannya dengan tadi disampaikan, kalau nggak salah dengar nih Pak, moral itu sebagai objek nih Pak, kalau nggak salah sih. Jadi Iya. kemudian ilmu itu etika itu ilmu. Nah, itu kalau karakter itu masuk yang mana Pak? Atau beda lagi nanti karakter? Terima kasih Pak Sar. Baik, tadi saya di slide berapa tadi ya bicara tentang etika dan apakah di sini ya saya Itu bagian filsafat. Dekat-dekat dengan moral. oke, di sini Bapak. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang etika memang merupakan bagian dari filsafat. Nah, sedangkan filsafat itu adalah moral. Tadi adalah yang dipertanyakan adalah karakter apakah masuk ke moral, apakah masuk ke etika, kan gitu Bapak. Karakter itu bawaan bayi, bawaan gen, atau itu sebuah kebiasaan Bapak Ibu? Saya ingin tanya dulu. Kebiasaan gitu. Karakter seseorang, karakter peserta didik, apakah itu sebuah habit, sebuah kebiasaan, atau istilah sebuah 7 habit, itu dibangun sejak lahir, atau itu bawaan dari gen orang tua? Menurut Bapak Ibu seperti apa? Bisa semuanya Pak Sar. Dua-duanya. Yes, betul. Jadi gini, karakter itu bisa bawaan dari lahir, kombinasi gen dari ayah dan ibu. Karakter dari ayah dan ibu itu menyatu menjadi karakter anak. Itu bisa. Maka dulu ketika ada orang Jawa itu ada bobot, bebek, dan bibit. Ingin hitungnya Bapak Ibu. Kalau pengen karakternya bagus ya ambil bobot bibitnya yang bagus. Nah, bahkan Bapak Ibu, karakter ini sebenarnya bisa kita bangun sejak kita belum menikah Bapak Ibu. Kita mencari pasangan misalnya gini. Mohon maaf, ketika kita kepingin anak kita misalnya seorang hafiz misalnya, maka tentunya kita mencari pasangan yang sama-sama hafiz misalnya.
dari bapak ibunya. Tetapi apakah seorang hafiz itu hanya bisa diberikan kepada orang tuanya hafiz? Belum tentu juga. Banyak anak-anak kita yang hafiz Quran itu dilahirkan dari orang tua yang tidak hafiz. Tetapi paling tidak itu dilahirkan dari orang tua yang baik dulu ketika anak itu akan menjadi hafiz. Nah, atau gini, kita ingin anak kita pandai, kita bisa ciptakan gini. Bahwasanya dulu saya pernah mendapatkan beberapa SKS ilmu tentang bagaimana sosiologi anak kita ingin jadi pilot, Bapak Ibu. Saya contohin. Saya dulu masih ingat. Ini penelitian yang cukup panjang yang dilakukan oleh ilmuwan dari Jerman. Dia seorang pilot luar biasa. Itu dia bercerita di bukunya itu bahwasanya saya menjadi seorang pilot itu adalah diciptakan oleh orang tua, kan itu. Di bukunya bilang seperti itu. Loh, kemudian pertanyaan lah, bagaimana orang tua Anda itu bisa menciptakan Anda menjadi pilot? Nah, saya cerita Bapak Ibu di bukunya, dia menceritakan di bukunya seperti ini. Ketika orang tua saya dari si pilot itu sebelum menikah, dia berkesepakatan membuat sebuah komitmen bersama. Besok kita kalau sudah berkeluarga, anak kita akan jadikan pilot. Nah, maka ketika dia mulai melakukan sebuah pernikahan, dia setting semuanya bernuansa pilot. Dari pesawatnya, misalnya kita di gedung, kemudian pernikahannya di pesawat dan sebagainya. Itu di pernikahan. Kemudian bahwa ketika misalnya dia melakukan bahasanya ingin berhubungan suami istri, dia memiliki mindset anaknya mau dibuat seorang pilot. Bahkan di kamarnya Bapak Ibu ketika masih hamil itu, dia susun suasana ruangan itu ruangan yang berbau pilot, pesawat dan sebagainya. Kemudian di situ ketika dia hamil, maka kesukaannya itu tentang diciptakan suka dengan dunia penerbangan, pilot pesawat dan sebagainya. Bahkan membaca buku literasi tentang pilot dan sebagainya. Bahkan ketika sudah lahir pun, di anak itu dikenalkan dengan dunia pesawat terbang dan sebagainya. Bahkan pelajaran dan sebagainya. Sampai besar disekolahkan dan sebagainya. Sampai besar dia disekolahkan tidak jauh dari pilot itu. Dan sampai dia mendaftaran di pilot itu. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bagaimana caranya anak kita itu sebenarnya kita mau ingin jadikan apa. Ya walaupun kalau kita dulu saya pernah menyampaikan tentang Khalil Gibran itu, sebenarnya Bapak Ibu di tempat saya baru azan. Kita break sebentar Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dulu pernah saya sampaikan bahwasanya di puisinya Khalil Gibran itu memang kita tidak boleh mengatur anak, jangan sampai anak itu diberikan hal yang seperti yang kita inginkan. Kita hanya mengarahkan dan membimbing. Maka ketika kita tadi saya ceritakan di seorang pilot tadi, di situ seorang orang tua dia juga menyampaikan menggarisbawahi bahwasanya ketika anak itu sudah mampu memilih mana yang ingin anak itu pilih, maka orang tua itu membebaskan. Tetapi dari sebelum lahir, di masa kandungan, bahkan lahir masa kecil, karena dia sudah diberikan sebuah kebiasaan yang senang tentang dunia pesawat terbang, dunia pilot, maka anak itu secara tidak langsung dia akan memilih tentang pilot tersebut. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sebuah karakter itu bisa menjadi berawal dari dua gen karakter dari orang tua kita. Kemudian karakter itu bisa kita ciptakan dari orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Maka dari sini bahwasanya memang karakter itu adalah sebuah
terlepas dari moral dan etika, dia berdiri sendiri. Dia adalah sebuah ciri khas dari keunikan manusia itu. Itu adalah sebuah karakter. Setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi karakter, etika dan moral itu bukan hal yang sama. Karakter itu dia memiliki berdiri sendiri, mempunyai keunikan tersendiri, dan dia mempunyai khas tersendiri. Dan setiap manusia individu itu tidak akan mempunyai karakter yang sama, walaupun dia saudara kandung dan sebagainya. Maka karakter itu misal gini, kita bisa melihat karakter hanya dari bicaranya, kita bisa melihat karakter anak itu dari rumus jarinya, bahkan ada juga kita bisa melihat karakter anak itu dari darahnya. Itu bisa kita lihat karakter itu sendiri. Jadi itu Pak Heri, bahwasanya karakter itu beda ya, Pak? berdiri sendiri, Berdiri sendiri. beda dari etika maupun moral, karena karakter itu adalah ciri khas setiap manusia, karena manusia itu adalah unik dan setiap orang itu mempunyai karakter masing-masing dan tidak akan pernah ada yang sama karakter itu. Itu Pak Heri. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Pasar, izin pasar. Oh iya, monggo Bapak, Yang silakan. tadi pasar, yang menurut Lawrence, nggih. Tentang etika dan moral tadi, nggih. Oke, etika dan moral. Ada ya. 6 poin kan Oh iya ini. orientasinya, nggih. Nah, kalau di sini kan ini kan perkembangan moral yang dekat hubungan dengan etika. Artinya gini, kalau di akhir tadi ada sebuah irisan, apakah ini masuk dalam irisan itu ataukah justru moral ini yang membangun suatu etika, Pak Saryanto? Oke, ini dia. Nah, ini kan Bapak Ibu. Nggih. Nah, baik. Saya jelaskan di sini. Nah, etika dan moral dapat digambarkan sebagai dua objek yang saling beririsan, intersection-nya. Etika moral ketemu adalah etika moral. Nah, kalau kita melihat dari irisan ini suatu kondisi etika berbeda dengan moral. Oke, Bapak Ibu, kita bisa etika berbeda dengan moral. Di mana etika merupakan refleksi kritis dari nilai-nilai moral. Ya kan Bapak Ibu? Di suatu kondisi etika berbeda dengan moral. Di mana etika itu merupakan refleksi kritis dari nilai-nilai moral. Maka di kondisi berbeda, etika bisa sama dengan moral. Oke, Bapak Ibu. Etika dan moral di satu kondisi bisa berbeda. Tetapi di kondisi yang sama, etika sama dengan moral. Tapi tidak seluruhnya Bapak Ibu, tapi di kondisi yang berbeda, ya, etika bisa sama dengan moral. Yaitu apa yang menyamakan? Yang menyamakan adalah nilai-nilai menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku dalam misal komunitas kehidupannya. Jadi misalnya kita misalnya di Jawa itu ketika masuk keraton kan etika dan moralnya kan baiknya kita tidak pakai alas. Kemudian bahkan ini Bapak Ibu pernah setiap anak tangga itu abdi dalam itu kan selalu bukan menyembah ya, tapi dengan tangan agak seperti menghormati. Itu adalah etika moral di keraton. Itu bukan untuk menyembah, tapi adalah untuk menghormati. Jadi ketika kita kemarin belajar bagaimana etika kita masuk ke Hinggil misalnya, setiap tingkatan anak tangga itu kita selalu seperti menyembah. Menyembah itu bukan menyembah mendewakan, tetapi dalam menghormati setiap langkah kehidupan. Itu etika dan moralnya. Contoh yang lain Bapak Ibu, kalau kita bicara etika sama dengan moral itu ketika kita berbuat baik misalnya. Kadang ada orang, anak kita misalnya, kita memberikan permen atau roti ke anak, etikanya adalah memberikan dengan tangan kanan, kemudian
moralnya adalah tidak memberikan dengan kata-kata yang tidak baik. Etika yang menerima dan moralnya adalah menerima dengan tangan kanan, kemudian mengucap terima kasih. Nah, itu adalah etika dan moral, itu dianggap sama. Itu contoh saja. Dan masih banyak lagi contoh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bicara di kondisi tertentu, saya tambahkan tadi adalah etika berbeda dengan moral, di mana etika merupakan refleksi kritis dari nilai-nilai moral. Maka ketika kita berbicara etika di tempat A, misalnya mohon maaf di daerah Bali yang kemarin kasusnya orang Sleman, warga Sleman SMP di daerah Ngemplak itu sampai kesurupan massal. Nah, etikanya kan kita menghormati adat istiadat di sana, dan itu moralnya, walaupun itu tempat ibadah, tempat saji, moralnya kita tidak boleh, walaupun di tempat kita itu hal yang tidak baik, tetapi moral kita akan menghormati, etikanya kita tidak akan merusak itu, walaupun di tempat kita itu tidak baik. Nah, disitulah sebuah refleksi kritis, di situ terjadi nilai-nilai sebuah moral. Kalau gitu bicara tentang etika berbeda dengan moral, itu Bapak. Iya Pak Sar, matur nuwun. Ye. Oke, ini bahkan sudah selesai. Kita lanjut ke kira-kira sampai jam berapa Bapak Ibu? Mau menonton Piala Dunia? Jam berapa Piala Dunia Bapak Ibu? Sudah mulai Pak Sar. Sudah mulai. Oh, itu pemainnya itu, Pak. Pak Uzi itu pemain sepak bola itu, Pak. Saya tadi, Pak, nanti saya kan mintanya jam 7. Terus jangan Pak, jangan jam 7, nanti Piala Dunia sudah mulai kan gitu. Akhirnya jam 6 ya sudah, baik, enggak apa-apa. Iya Pak Sar. Enggak apa-apa Bapak Ibu, semua bisa dikomunikasikan Bapak Ibu. Masuk. Oke, Bapak Ibu. Baik, saya 2 slide lagi Bapak Ibu. 2 slide lagi. Siap. Baik Bapak Ibu. Biar nanti nggak ketinggalan jauh Piala Dunia. Nah, kalau kita bicara etika itu sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak lepas dari tindakan-tindakan yang etis atau melanggar etika. Ini ada beberapa faktor penyebab tindakan yang tidak etis, ada kebutuhan individu, tidak ada pedoman dan sebagainya. Maka kalau kita bicarakan tentang kebutuhan individu, itu adalah faktor utama penyebab namanya tindakan tidak etis, misal korupsi. Nah, itu penyebab tindakan melanggar etika, itu kebutuhan individu. Jadi tapi sekarang korupsi itu tidak hanya kebutuhan individu, kebutuhan kelompok kan itu. Memang ini adalah pelanggaran etika kaitannya dengan hukum. Nah, yang kemudian yang kedua, tidak ada pedoman. Apa maksudnya? Di sini tidak adanya prosedur atau pedoman yang baku di suatu tindakan yang semestinya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak ada hal yang baku, tidak ada misalnya SOP-nya, kita kadang-kadang melanggar. Oh, sudah nggak ada SOP-nya kok, kita lakukan nggak apa-apa. Padahal itu secara etikanya tidak bagus, kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah perilaku dan kebiasaan individu. Di sini itu adalah tidak etis bisa timbul karena perilaku dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu berada. Kita mempunyai hak asasi manusia, hak kebebasan, tetapi hak kebebasan kita dibatasi oleh hak kebebasan orang lain juga. Kita bebas berbicara, tetapi bebas bicara kita itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Kita bebas merokok, mohon maaf Bapak Ibu yang bagi yang merokok. Tapi merokok kita itu kan dibatasi orang-orang yang tidak merokok. Nah, maka perilaku dan kebiasaan individu inilah kadang-kadang yang sering dilanggar dengan tidak sadar. Lingkungan tidak etis yang keempat. Nah, lingkungan yang tidak etis dari kondisi yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat mempengaruhi orang lain yang tentang lingkungan tersebut. Maka lingkungan yang
tidak etis, yang tidak sesuai itu malah justru banyak yang melakukan pelanggaran. Maka misalnya, mohon maaf, di daerah Jawa Tengah itu ada namanya mohon maaf ya Bapak Ibu, dusun maling. Ada satu kelompok itu, kebetulan kita pernah ke sana, saya tidak menyebutkan dusunnya Bapak Ibu. Kita di daerah kita itu ada sapi yang kehilangan. Sapi itu ternyata dilacak sampai sana, dan itu ketika sampai sana untuk mengambilnya, bahwa itu sapi kita, itu suruh nebus, dan itu ketika tidak mau nebus tidak boleh keluar, dan itu dibenarkan oleh satu kampungnya. Nah ini kan lingkungan yang tidak etis, dan ini menjadi beberapa. Dan di Jawa Tengah itu ada namanya Las Vegasnya Indonesia, yaitu perputarannya per malam itu miliaran. Itu malah saya pernah ke sana, ke rumah teman saya, itu luar biasa Bapak Ibu. Pengamanannya sudah berlapis-lapis itu. Di daerah Jawa Tengah, saya tidak menyebutkan, nanti tidak Bapak Ibu malah ke sana nanti. Itu Las Vegasnya di Indonesia, itu perputarannya per malam itu miliaran. Dari segi permainan itu ada. Nah itu kan tidak etis, dan itu dipelihara, dan ini tidak baik. Ini akan melanggar secara hukum. Kemudian yang kelima adalah perilaku atasan. Nah, perilaku atasan yang tidak etis ini mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkungan pekerjaannya untuk melakukan hal yang serupa. Mohon maaf, ketika misalnya pimpinan itu berkata kasar, pasti nanti bawahnya lama-lama juga ikut habit yang tidak baik. Pimpinan yang korupsi, saya kira nanti akan anak buahnya juga akan ikut korupsi. Kemudian pimpinan yang suka membolos tanpa jelas gitu, nanti juga akan diikuti oleh anak buahnya. Maka ketika kita menjadi seorang guru, kita menjadi pimpinan bagi murid kita, anak didik kita, maka kita lakukan perilaku kita sebagai atasan dari anak didik itu hal yang baik, sehingga itu tidak akan menjadi pelanggaran etika yang kaitan dengan hukum. Ini Bapak Ibu, etika dan kaitan dengan hukum. Etika juga tidak lepas dari hukum. Urutannya kebutuhan tentunya teori kebutuhan. Menurut Maslow, yang paling pokok adalah pemenuhan kebutuhan jasmania, itu sandang, papan, pangan, atau dibalik pangan, sandang, papan. Nah, dari sini Bapak Ibu, mencuri, menipu, berbohong adalah tindakan etis. Saya kira berbohong, mencuri, menipu, berbohong adalah tindakan etis apabila digunakan dalam kerangka untuk melanjutkan hidup. Dulu pernah Robin Hood ya Bapak Ibu, masih ingat, dia mencuri untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Tapi itu tidak benar, tidak dibenarkan. Sebenarnya masih ada cara-cara yang lain, tapi itu ada beberapa orang yang membenarkan itu. Dan ada juga contoh-contoh mencuri, menipu, berbohong itu untuk melanjutkan hidup. Ada nggak? Ada. Tetapi sebenarnya contoh ini tidak baik. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan hidup tanpa mencuri, tanpa menipu, tanpa berbohong. Tuh. Maka teori Maslow ini sebenarnya saya juga agak kontraproduktif. Sebenarnya masih banyak teori ini, pemenuhan kebutuhan sebenarnya ini bisa dilakukan tanpa harus melakukan mencuri, mencuri, korupsi, kemudian berbohong dan sebagainya. Maka ajarkan ke anak-anak, jangan gunakan istilah mencuri, berbohong, menipu itu diperbolehkan untuk melanjutkan kehidupan. Itu mohon untuk dihilangkan gitu Bapak Ibu. Teori itu tolong dihilangkan. Masih banyak cara-cara yang lain yang baik untuk tetap melanjutkan hidup tanpa mencuri, tanpa berbohong, dan tanpa mencuri, berbohong, menipu. Masih ada cara yang lain. Tolong teori ini dihilangkan, cari alternatif yang lain. Dan saya tidak akan pernah mengajarkan, tidak akan pernah membenarkan teori ini, dan gitu. Untuk melanjutkan, karena masih banyak cara-cara yang lain untuk melanjutkan hidup tanpa menipu, berbohong, mencuri itu. Oke. Kemudian kendala yang mempengaruhi di sini di etika yang kaitan dengan hukum ini adalah kode etik
tidak mempersoalkan urutan kebutuhan dalam penerapannya, di lain pihak kebutuhan jasmani tidak pernah dapat terpuaskan dan dapat dikonversikan menjadi bentuk ekstrim lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap tindakan yang melanggar etika. Jadi mau nggak mau bagaimana caranya kebutuhan manusia nih, teori ini dan jasmani ini bagaimana caranya tetap kita harus dengan cara-cara yang baik. Sampai di sini Bapak Ibu, kita cukupkan sekian atau kita lanjut atau ya ada yang mau kita diskusikan dulu. Ini ada dua terakhir Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, sanksi etika ada sanksi sosial dan sanksi hukum. Ini ada dua sanksi pelanggaran etika. Sebenarnya ada sanksi yang keempat ada sanksi sosial ini. Nah, karena etika, ini yang pertama sanksi sosial ini, karena etika itu merupakan norma-norma sosial tentunya yang berkembang dan berlaku di masyarakat ya Bapak Ibu. Maka jika melanggar terkena sanksi sosial. Justru sanksi sosial itu yang sungguh luar biasa. Mohon maaf misalnya daerah kita kawasan yang baik, muslim kemudian ada yang mencuri, itu sanksi sosialnya luar biasa. Itu tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Nah, sanksi bisa berupa misalnya teguran dari permukaan sosial tentunya hingga pengucilan dari kehidupan bermasyarakat. Itulah sanksi sosialnya. Nah, kalau hukum itulah mengukur kegiatan tentunya kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Nah, jika pelanggaran etika berpengaruh kepada pelanggaran hukum, maka sanksi hukum diperlukan. Misalnya korupsi tadi, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Seperti kasus yang terakhir, MK dipanggil MK dijatuhi hukuman oleh MK kan gitu. Nah, itu kan hukuman yang menurut kita adalah sudah kolusi dan nepotisme kan itu. Yang gitu Bapak Ibu, MK dihukum oleh MK. Nah, besok MK itu kalau melanggar kesalahan dihukum oleh MK kan gitu. Nah, berarti kita percaya kepada siapa Bapak Ibu sekarang? MK saja sudah ada kolusinya, nepotismenya. Nanti kalau MK-nya melakukan hal yang sama, ya sudah Multi MK. itu Bapak Ibu. Sudah itu luar biasa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, namanya hukum pidana itu menduduki tempat utama karena masalah integritas, objektivitas dan manfaat bagi masyarakat luas. Maka tadi saya sampaikan Bapak Ibu, untuk etika, filsafat, ilmu pengetahuan itu harus di lini sektor harus ada, bahkan sosial, budaya, bahkan ke politik, pendidikan. Maka penerapan etika inilah yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita. Seandainya saja, mudah-mudahan anak didik kita besok menjadi seorang pemimpin yang beretika dan etika itu dijunjung, yang didasari dan selalu diingat. Etika itu didapat dari ketika mereka masih sekolah di sekolah dasar. Mereka teringat-ingat ketika mereka jadi pemimpin, menjadi wakil kita di DPR atau menjadi seorang pemimpin di Indonesia, itu etika itu dijunjung sehingga mereka tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala ambisinya pribadi, bukan ambisinya untuk kepentingan masyarakat. Tapi kadang-kadang memang seorang pemimpin itu alasan adalah saya demi masyarakat, saya mewakili masyarakat, jika mereka melakukan korupsinya berjamaah dibagi-bagikan di di wilayah dapil pemilihnya, konsekuensinya kan gitu. Dan itu tidak dibenarkan Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak cara-cara yang baik seperti teori tadi untuk menyambung kehidupan, itu tidak harus dengan berbohong, mencuri dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang kita dapat diskusikan pada kesempatan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita nonton bareng Piala Dunia. Siap. Oke Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan atau tidak? Cekap Pak Eko. Wah, ini di belakang laptop sudah ada TV-nya ya. Jadi tutup kameranya balik itu Pak. Betul. Ya nggak apa-apa. Ini sama Pak Sar. 4 tahun sekali Pak Eko. Oke, Pak. Ini Dan kebetulan di Indonesia besok
ke Solo Bapak Ibu bareng saya. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas atensinya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan diskusi pada malam hari ini kita dapat mengambil hikmah dan sedikit teori dan diskusi kita mampu kita implementasikan di kehidupan nyata di dunia pendidikan yang kita ampu. Mari kita akhiri kegiatan diskusi kita malam hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.